Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilda Anissa Afifah, nomor NIM 01221086, akan mempresentasikan tugas etika bisnis dengan materi kejahatan dan korupsi pada korporasi. Korporasi adalah suatu organisasi di mana sumber daya atau input seperti bahan baku dan tenaga kerja diproses untuk menghasilkan barang dan jasa atau output bagi pelanggan. Dengan kata lain, korporasi adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi, konsumsi, dan distribusi. Korporasi dibagi menjadi dua, yaitu satu, korporasi egoistis, yakni korporasi yang menyelenggarakan kepentingan para anggotanya, terutama harta kekayaan, misalnya perseroan terbatas dan serikat pekerja. Contoh kedua yakni korporasi altruistis, yakni korporasi yang tidak menyelenggarakan kepentingan para anggotanya, seperti perhimpunan yang memperhatikan nasib-nasib orang tunanetra dan sebagainya. Kejahatan korporasi. Kejahatan korporasi merupakan salah satu pola kriminalitas yang termasuk pada kejahatan non-konvensional yang hanya ada di era modern, era industrialisasi, bisnis, dan pasaran transnasional yang terkait erat dengan hal-hal sebagai berikut. 1. Sistem ekonomi suatu masyarakat yang cenderung bersifat kompetitif, mendorong timbulnya konsumerisme dan berskala besar. 2. Pemahaman dari para pelaku usaha bahwa dirinya melanggar hukum, namun mereka yakin bahwa tindakannya bukan sebagai perbuatan orang jahat. 3. Kejahatan bisnis sebagian besar dilakukan oleh korporasi besar dan sebagian lagi bersifat okupasional. Unsur-unsur kejahatan bisnis. 1. Sifatnya korporasi, artinya dilakukan secara berkelompok yang masing-masing berperan dengan keahlian masing-masing, membentuk sinergi dan aliansi strategis yang menjadi suatu kekuatan yang mandiri dan sangat sulit diterobos oleh tangan hukum. Kedua, kejahatan bisnis dalam melakukan kejahatan menggunakan instrumen atau peralatan canggih seperti komputer, satelit, dan lain-lain, sehingga dapat terjadi setiap saat, kapan saja, dan di mana saja. Ketiga, kejahatan bisnis multidimensi ini berdampak pada tidak saja para orang atau badan hukum yang dirugikan, tetapi juga merugikan masyarakat bahkan negara. Korban kejahatan korporasi. Dalam lingkup kejahatan korporasi, korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi tidak lagi dapat dikualifikasikan sebagai korban yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan pelaku, atau unrelated victim, atau non-participating victim. Tetapi ada interrelationship antara pelaku dan korban. Berikut adalah contoh-contoh korban dari korporasi. Perusahaan saingan. Dalam menghadapi persaingan, korporasi dihadapkan pada penemuan-penemuan teknologi baru, teknik pemasaran, usaha memperluas atau menguasai pasaran. Keadaan ini bisa menghasilkan tindakan korporasi untuk memata-matai saingannya, meniru, memalsukan, mencari, menyuap mengenai harga atau daerah pemasaran. 2. Negara. Pemerintah melakukan pengamanan kebijakan ekonomi untuk menghadapi beberapa keadaan. Korporasi dapat melakukannya dengan cara melanggar peraturan yang ada, seperti memberikan dana kampanye yang ilegal kepada para politisi dengan imbalan janji-janji untuk mencabut peraturan yang merugikan korporasi atau memberikan proyek-proyek tertentu, mengekspor secara ilegal, dan sebagainya. Ketiga, ada karyawan. Sebagai akibat dari kejahatan korporasi, berupa lingkungan kerja yang tidak sehat dan tidak aman, pengekangan hak untuk membentuk organisasi buruh, tidak dipenuhinya upah minimum, dan PHK yang melanggar hukum. Keempat, konsumen. Adapun tindakan korporasi terhadap konsumen yang dapat menjurus pada kejahatan korporasi, misalnya advertensi atau iklan yang menyesatkan, pemberian label yang dipalsukan, menjual barang-barang yang sudah kadaluarsa, menciptakan hasil produksi yang beracun dan berbahaya, dan sebagainya. Terakhir, yang kelima, ada masyarakat. Sebagai akibat pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, penggelapan, dan penghindaran pajak. Kerugian-kerugian dalam kaitannya dengan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup ini dapat menimbulkan kerugian berupa penderitaan fisik sampai kematian, mengakibatkan terjadinya pergeseran definisi kejahatan ekonomi atau kejahatan korporasi.
Sanksi pidana terhadap korporasi. 1. The degree of loss to the public. 2. The level of complicity by high corporate managers. 3. The duration of the violation. 4. The frequency of the violation by the corporation. 5. Evidence on intent to violate. 6. Evidence of extortion as in bribery case. 7. The degree of notoriety engendered by the media. 8. President in law. 9. The history of serious violation by the corporation. 10. Deterrence potential. 11. The degree of cooperation evinced by the corporation. Penerapan etika bisnis terhadap meningkatnya kejahatan korporasi. Para pengusaha dalam suatu kesempatan terkadang menyarankan agar pemecahan terhadap kejahatan korporasi adalah mengatur dengan cara lebih baik melalui kode etik bisnis. Dalam hal ini, hukum kurang berperan. Etik lebih berperan karena korporasi memiliki budaya sendiri dalam hubungannya antar korporasi yang disebut dengan inner order of business society, yang dapat diartikan, jika terdapat pelanggaran, maka diselesaikan dulu oleh masyarakat bisnis, dan andai tidak memungkinkan, maka baru ditempuh jalur hukum. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.